Jun memperhatikan bahwa prajurit nomor satu tampaknya memulai lebih cepat. Akan tetapi, masih banyak monster lain yang harus dikalahkan. Sementara itu, prajurit nomor 2 menghadapi tikus sebesar tubuh manusia yang langsung diserang dan dikalahkan. Keyakinan penuh segera muncul dari prajurit itu, menganggap bahwa dengan hanya satu monster tersisa di jalurnya, kemenangan sudah di tangan. Namun, perasaan kemenangan itu tidak berlangsung lama. Di depannya, terdapat sebuah cacing raksasa yang sangat menjijikkan muncul di hadapannya, yang menyebabkan keterkejutan yang sangat luar biasa. Di sisi lain, prajurit nomor satu berhasil mengalahkan kata kedua, dan perasaan aneh muncul saat dia mulai bertanya-tanya, apakah sesi latihannya sudah selesai. Matanya segera menangkap tombol terakhir dalam rute, lalu dia langsung menekan tombol tersebut. Dan waktu akhir tercatat, yaitu 2 menit 24 detik. Kejutan melanda seluruh ruangan dengan berbagai spekulasi yang bermunculan tentang kemungkinan perubahan batas waktu minimal akibat rekor baru yang tercipta. Guangxi dan yang lainnya terdiam menyaksikan hasil yang tidak terduga itu. Prajurit nomor satu melontarkan ejekan kepada lawannya yang hanya bisa membela diri dengan menyalahkan keberuntungan buruknya. Sebagai tambahan, tembakan mengenai warga sipil menjadi kesalahan yang memperburuk situasi bagi prajurit itu. Namun, kepercayaan diri masih ada. Dengan tekad untuk tetap menang dari kejauhan, Guangxi menyaksikan pertengkaran kecil itu dengan tatapan yang sangat tajam. Kesadaran mulai muncul dalam dirinya bahwa taruhan telah dibuat di antara mereka. Min Jun mulai memikirkan taruhan yang dibuat sebelumnya, bertanya-tanya apakah dirinya dan lawannya dapat menciptakan persaingan satu lawan dua. Guangxi memperhatikan perubahan sikap itu dan merasa bahwa Min Jun cukup percaya diri hingga berani mempertaruhkan sesuatu untuk melawan atasannya. Kesepakatan dibuat bahwa yang kalah harus melakukan apapun yang diminta oleh sang pemenang, dan itu dianggap sebagai cara yang sangat adil. Dengan sikap penuh percaya diri, Guangxi menerima taruhan itu meskipun mengingat bahwa ide tersebut berasal dari Minjun sendiri. Sebagai tambahan, Guangxi menganggap tidak masuk akal jika dirinya meminta bantuan dari seorang rekrutan. Oleh karena itu, ia mengusulkan taruhan baru, yaitu jika dirinya menang, maka ia akan mendapatkan sebagian dari gaji Minjun. Pertimbangan cepat dilakukan oleh Minjun dan menerima tawaran itu dengan bertaruh 3 bulan gajinya jika ia kalah. Ketegangan mulai muncul di antara mereka. Sementara Dongjin mengamati dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, Letnan memanggil kelompok berikutnya untuk bersiap. Taruhan telah resmi dilakukan, dan kedua prajurit masuk ke dalam elevator yang akan membawa mereka ke lantai dasar. Saat mencapai bawah, Minjun merasakan sedikit kejengkelan akibat provokasi sebelumnya. Ia menyadari bahwa tidak ada gunanya membiarkan emosi mengambil alih pikiran. Rasionalnya mengatakan untuk mengabaikan provokasi dan tetap fokus pada latihan. Tetapi energi iblis dalam tubuhnya mulai terpancar tanpa disadari. Di sisi lain, para prajurit lain mulai memperhatikan taruhan antara seorang korporal dan seorang rekrutan. Banyak dari mereka merasa tidak mungkin bagi seorang rekrutan untuk menang melawan seorang korporal dalam latihan seperti ini. Selain itu, muncul pertanyaan, bagaimana Minjun akan menangani monster-monster dalam arena? Namun, mereka cukup menyadari bahwa Sang Sersan tidak melakukan apapun untuk menghentikan taruhan ini.
seolah-olah membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Sementara gosip terus menyebar, getaran tiba-tiba terasa di seluruh ruangan. Para prajurit yang menonton mengeluh tentang gangguan itu. Ketika mereka melihat layar monitor, kejutan besar muncul dikarenakan salah satu monster dalam latihan bergerak ke arah monster lain dan mulai memakannya. Kebingungan melanda. Sementara itu, di bawah sana, Minjun juga merasakan getaran aneh sebelum akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Di hadapannya muncul seorang raksasa bermata satu dengan dua tanduk sedang melahap monster yang seharusnya menjadi lawannya. Kejutan besar menyegapnya ketika menyadari bahwa monster besar ini telah memakan musuh yang seharusnya ia hadapi. Ketika mata monster itu beralih ke arahnya, Minjun langsung waspada tanpa peringatan. Makhluk raksasa itu menarik bangkai tikus raksasa dari mulutnya dan melemparkannya ke arah Minjun. Refleks yang sangat cepat dari serangan itu, namun di tengah situasi menegangkan, pikiran aneh terlintas dalam benaknya. Makanan malam ini mungkin ayam goreng. Keinginan untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat agar bisa makan dengan tenang semakin menguat. Di saat yang sama, kesadaran akan aturan pelatihan juga muncul dalam pikirannya. Jika dirinya menembak tanpa berpikir, kemungkinan mengenai warga sipil tiruan sangat tinggi sehingga bisa menyebabkan diskualifikasi. Monster raksasa itu mengangkat tangannya, bersiap-siap melepaskan pukulan dahsyat ke arah Minjun. Disitulah energi iblis dalam tubuhnya bangkit sepenuhnya, disertai dengan rasa jengkel karena harus menghadapi makhluk yang terlalu menyebalkan. Dengan satu pukulan, tinju Minjun menghantam tangan monster itu, sehingga menyebabkan ledakan dahsyat yang sangat menghancurkan tangan Cyclops tersebut dengan serpihan kecil. Raungan kesakitan terdengar dari makhluk itu. Tetapi Minjun hanya berpikir bahwa situasi telah menjadi tenang dan ia hanya perlu menghabisi monster itu sepenuhnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih meregenerasi tangan yang hancur, monster itu justru menumbuhkan bilah hijau dengan aura berbahaya yang berputar di sekitarnya. Sementara itu, para prajurit yang menonton mulai panik, menyadari bahwa rekrutan itu sedang menghadapi monster yang luar biasa besar dan begitu kuat. Letnan yang melihat situasi ini langsung teringat sesuatu monster yang ada di layar sangat mirip dengan makhluk yang pernah menghabisi dua prajurit sebelumnya. Awalnya ia menyebutnya sebagai iblis mata biomekanik, tetapi kemudian mengoreksi dirinya sendiri dengan menyebutnya iblis pelahap. Diketahui bahwa makhluk ini memiliki kemampuan regenerasi dan kekuatan serangan yang meningkat secara drastis ketika setiap kali memakan sesuatu. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Monster ini tidak menyerang lebih dulu kecuali merasakan ancaman terhadap hidupnya. Ketika terakhir kali makhluk ini berhasil ditangkap dan dikarantina, ia hampir tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Oleh karena itu, pertanyaan besar muncul dalam pikiran Letnan. Kenapa monster ini bisa berada di sini? Di bawah sana, Minjun terus bertarung melawan makhluk itu dengan serangan yang tak henti-hentinya datang ke arahnya. Satu hal yang menyulitkan adalah monster ini tidak pernah diam, sehingga membuat Minjun sulit untuk membidik dengan tepat. Namun, mengingat latihan ini adalah latihan menembak, ia memutuskan untuk menguji senjatanya. Peluru pertama mengenai mata iblis itu, sehingga menyebabkan makhluk itu meronta kesakitan sebelum akhirnya jatuh. Saat itu,
Minjun memperhatikan bahwa waktu regenerasi monster ini cukup lama. Jika memang demikian, maka ia bisa terus menyerang hingga benar-benar menghabisinya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Mata monster itu mulai tertutup dengan sangat cepat, seolah-olah menyadari kehadiran Minjun yang semakin mendekat. Kemudian, bila hijau tajamnya melesat ke arah Minju dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kebingungan muncul dalam benaknya, bertanya-tanya, kenapa monster ini tiba-tiba menghabisinya secepat mungkin. Setelah menganalisis situasi, kemungkinan besar monster ini bereaksi terhadap suara. Namun, serangannya terlalu cepat dan mendadak sehingga menyebabkan Minjun hampir terkena tebasan. Tetapi, Minjun berhasil menghindar di detik terakhir. Serangan bertubi-tubi terus datang, sementara mata monster itu kembali pulih sepenuhnya. Keadaan ini mengganggu Minjun yang merasa bahwa latihan ini justru semakin menghambatnya. Apalagi makhluk ini telah berusaha menghabisinya tanpa henti. Kemarahan mulai memuncak, menyebabkan energi iblisnya bangkit sepenuhnya. Di saat yang sama, Letnan mulai bergerak turun untuk melihat langsung situasi di bawah, menyadari bahwa ini adalah skenario terburuk yang tidak boleh terjadi. Seorang rekrutan yang baru dikirim ke unit ini harus menghadapi bahaya yang seharusnya tidak pernah muncul di pelatihan biasa. Letnan merasa ini adalah sebuah kesalahannya karena monster sejenis ini seharusnya bisa dikalahkan dengan mudah oleh seorang rekrutan. Kekhawatiran muncul dalam benaknya bahwa Minjun bisa saja terbunuh dalam proses ini, sehingga membuatnya memutuskan untuk segera turun dan membantu. Sambil bergerak ke bawah, ia memperingatkan Minjun agar tidak mati. Di sisi lain, Guangsik yang sedang berlari dengan tergesa-gesa yakin akan kemenangannya, terutama setelah berhasil mengalahkan dua monster dalam waktu 2 menit 30 detik. Dalam pikirannya, tidak mungkin seorang rekrutan bisa mengalahkan rekornya. Kesulitan hampir tidak ada dan Guangsik mulai memikirkan bagaimana cara menggunakan gaji Minjun yang akan ia rencanakan mulai muncul di kepalanya, termasuk perjalanan yang akan ia lakukan setelah menerima uang taruhan. Namun, saat ia tiba di tempat tujuan, Minjun sudah berdiri di depan tombol kemenangan. Guangsik terkejut dan langsung mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang rekrutan itu sudah berada di sana lebih dulu tanpa banyak bicara. Minjun hanya tertawa dan menekan tombol itu untuk mengakhiri tantangan lebih cepat. Keterkejutan Guangsik berubah menjadi keputusasaan. Sementara Letnan akhirnya tiba di lokasi pertempuran. Kebingungan memenuhi pikirannya. Tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana. Beberapa saat kemudian, Minjun dan Guangsik kembali ke kelompok mereka. Para prajurit mulai bertanya-tanya, apakah ada yang pernah menekan tombol dalam waktu kurang dari 2 menit sebelumnya. Kekaguman menyelimuti mereka dikarenakan Minjun berhasil mengalahkan iblis bermata satu sendirian. Hal ini benar-benar di luar dugaan mereka. Dongjin mendekati Minjun dengan rasa ingin tahu, bertanya apakah ia terluka. Namun, Minjung menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari dirinya. Sejumlah pertanyaan mulai diajukan oleh para prajurit lainnya. Sementara Guangsik semakin kesal. Mereka segera mengingat kembali taruhan yang dibuat sebelum memasuki arena. Menyadari bahwa Minjun adalah pemenangnya,
Guangxi yang dipenuhi amarah tiba-tiba menampar Minjun, menantangnya. Apakah ia ingin dipukuli? Lalu Guangxi menuduh Minjun berbuat curang, mengklaim bahwa taruhan ini seharusnya dibatalkan. Minjun terkejut dengan tuduhan itu. Tetapi Guangxi bersikeras bahwa hasil ini mustahil. Menurutnya, latihan menembak khusus tiap peserta harus menghabisi 2 monster sebelum menekan tombol kemenangan. Namun, Minjun mempertanyakan hal itu, menyatakan bahwa dirinya memang menghabisi semua monster yang menghadangnya. Guangxi semakin marah dan bertanya, berapa banyak monster yang sebenarnya dihabisi oleh Minjun? Minjun dengan santai menjawab bahwa hanya menghabisi 1 monster saja. Hal ini membuat Guangxi semakin yakin bahwa hasil ini tidak adil. Menurutnya, jika ia hanya perlu menghabisi 1 monster untuk menyelesaikan latihan, maka ia pasti bisa menyelesaikannya lebih cepat juga. Ia meminta Dongjin untuk memberi pendapat, berharap ada seseorang yang mendukungnya. Namun, Minjun mulai merasa bahwa Guangxi benar-benar menyebalkan dalam pikirannya. Satu-satunya penyesalan hanyalah menghabisi monster itu dengan pukulan, bukan dengan tembakan. Meskipun begitu, Minjun tetap merasa puas karena telah memenangkan taruhan. Minjun bertanya-tanya mengapa Guangxi melampiaskan amarahnya pada Dongjin. Alih-alih menghadapi dirinya langsung, tiba-tiba Letnan Li muncul menegur Guangxi dengan tajam, mempertanyakan apakah ia tidak merasa malu. Menurutnya, Minjun tetap mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran, meskipun hasilnya berbeda dari yang biasa terjadi. Namun, Guangxi justru bersikap meremehkan, menantang Letnan dengan nada sarkastik. Lalu Letnan menjelaskan bahwa iblis bermata satu yang Minjun hadapi sebenarnya bukanlah monster biasa. Biasanya makhluk itu sangat jinak, tetapi berubah menjadi mutan setelah memakan sesuatu dan merasa terancam. Situasi yang dihadapi Minjun jauh lebih sulit dibandingkan melawan 2 monster biasa. Setelah mendengar penjelasan itu, Letnan bertanya, apakah masih ada yang belum mengerti? Guangxi mencoba menenangkan situasi, menuduh Letnan hanya mencari masalah karena baru saja dipromosikan. Namun, Letnan tidak peduli dengan omong kosong itu. Ia menatap Guangxi dengan dingin, menyatakan bahwa Guangxi tetaplah sampah meskipun sudah lama bertugas. Pernyataan itu membuat Guangxi semakin tersudut, meminta Letnan untuk berhenti mempermalukannya di depan para rekrutan. Ia berusaha menganggap semua ini hanya lelucon, tetapi Letnan menanggapinya dengan sarkasme tajam. Menurutnya, lelucon ini hanya muncul karena Guangxi kalah. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa cuaca semakin dingin di tempat itu, menegaskan bahwa Guangxi sudah berada lama di posisi yang sama tanpa kemajuan. Pernyataan ini menohok Guangxi lebih dalam, tetapi ia tidak berani membalas. Di waktu kemudian, Minjun bertanya kepada Dongjin tentang Letnan Lenho.